Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Mayasari dari Program Studi Manajemen Angkatan 2022. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah TIK yang diampu oleh Ibu Nur Fitriani Saharmoni. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya. Perbandingan UU PDP di Indonesia dengan GDPR di Eropa. Pengertian UU PDP. UU Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP adalah undang-undang yang ditetapkan sebagai landasan hukum terkait perlindungan data pribadi di Indonesia. UU PDP mengatur bahwa orang perorangan termasuk yang melakukan kegiatan bisnis atau e-commerce di rumah dapat dikategorikan sebagai pengendali data pribadi. Di sini ada dua jenis data pribadi menurut UU Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Yang pertama, ada data pribadi yang bersifat spesifik, antara lain yaitu yang pertama data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu yang kedua ada data pribadi yang bersifat umum, yaitu nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Selanjutnya, pengertian GDPR. GDPR adalah undang-undang yang mengatur perlindungan data pribadi penduduk atau warga Uni Eropa yang berada di dalam maupun di luar Uni Eropa, serta yang dikelola pihak manapun di dalam maupun di luar teritori Uni Eropa. GDPR dilatar belakangi perkembangan digitalisasi global yang telah melahirkan persoalan serius bagi perlindungan privasi dan keamanan diri pengguna internet, sebagaimana telah dijelaskan di atas. GDPR merupakan aturan tentang kegiatan di dunia maya yang bertujuan untuk melindungi data pribadi konsumen di Uni Eropa. Fungsi utamanya adalah untuk memberikan kontrol kepada konsumen atas data pribadi yang dikumpulkan oleh suatu perusahaan. Selanjutnya, ada perbedaan perlindungan data pribadi UU PDP di Indonesia dengan GDPR di Uni Eropa. Yang pertama untuk pengecualian terhadap hak pemilik data. Jika di UU PDP, pengecualian terhadap hak pemilik data berlaku secara penuh, sedangkan di GDPR, pengecualian terhadap hak pemilik data berlaku secara parsial, berdasarkan prinsip kebutuhan dan proporsionalitas. Lalu yang kedua, berdasarkan pembatasan penyimpanan data pribadi. Untuk UU PDP, membuka ruang perpanjangan periode penyimpanan data pribadi selama mekanisme dan tujuannya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan di GDPR, penyimpanan data pribadi dapat diperpanjang untuk beberapa tujuan spesifik yang terdapat dalam GDPR. Selanjutnya, perbedaan yang ketiga, perbedaan yang ketiga itu di sini ada Otoritas Perlindungan Data Pribadi. Untuk UU PDP, Otoritas Perlindungan Data Pribadi di bawah pemerintah, sedangkan GDPR, Otoritas Perlindungan Data Pribadi bersifat independen. Dan yang terakhir, di UU PDP, kewajiban pengendali data pribadi mengisyaratkan beberapa kewajiban pengendali data pribadi yang juga menjadi kewajiban prosesor data pribadi. Sedangkan di GDPR,
mengatur beberapa kewajiban prosesor data pribadi yang berbeda dari kewajiban pengendali data pribadi. Lalu next-nya yaitu sanksi atau hukuman bila melanggar dalam UU PDP. Sanksi bagi pelaku yang memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya adalah pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah. Ini berdasarkan pada pasal 67 UU PDP. Lalu yang kedua, sanksi bagi pelaku yang mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya adalah pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling banyak 4 miliar rupiah, dan ini berdasarkan pasal 67 UU PDP. Lalu yang ketiga, sanksi bagi pelaku yang menggunakan data pribadi yang bukan miliknya adalah pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah berdasarkan pasal 67 UU PDP. Yang terakhir, sanksi bagi pelaku yang memalsukan data pribadi adalah pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau pidana denda paling banyak 6 miliar rupiah berdasarkan pasal 68 UU PDP. Selanjutnya, ada sanksi atau hukuman bila melanggar dalam GDPR. Tentu saja regulasi itu mempunyai sanksi untuk perusahaan yang melakukan pelanggaran seperti denda 20 juta euro atau sebesar 297 miliar rupiah atau 4% dari global revenue atas pelanggaran serius yang berhubungan dengan masalah privasi, bukan hanya IT. Kemudian, perusahaan atau organisasi juga diharuskan melapor kepada pihak berwajib dalam kurun waktu 72 jam ketika menemukan pelanggaran data, disebut sebagai mandatory notification of breach. Itu saja presentasi tugas dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.